Ya, selamat datang, selamat malam pada kita semua, pada Waspada TV. Sekarang ini hadir di hadapan kita Bapak Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu, SPT MM. Sekarang ini bisa kita hadirkan di ruangan Waspada TV. Selamat datang Pak. Siap Doli. Bang. Ya. Macam mana, capek atau tidak nih Pak Doli? Kalau dibilang capek kan ada orang abang sih makin semangat kita Bang. Iya Bang. Setelah kesibukannya, dan kita lihat tadi macam mana dari jam 7 sampai hampir jam setengah 12 malam ini. Luar biasa nih, berarti emang anak muda. Iya. Pak Bupati ini. Jadi Pak Bupati ini mungkin termasuk level beberapa orang bupati yang muda, tapi yang udah dewasa. Karena kategorinya 40 ke atas, dia pemuda yang kategori dewasa. Bisa sampaikan Bupati, apa tadi yang dikerjakan dari aktivitas di penerimaan award untuk Tapanuli Selatan terhadap Serikat Perusahaan Pers? Baik Bang, terima kasih. Saya terutama malam ini berterima kasih pada kawan-kawan dari Waspada TV sudah diajak kemari untuk mengikuti acara podcast ini. Sebelum dari sini kita bersama-sama dengan rekan wartawan, media dan yang lain dikumpulkan ataupun menerima award Sahabat Pers. Jadi saya dianggap oleh beberapa juri itu bisa bergaul dengan kawan-kawan pers di Tapanuli Selatan. Ya, dalam hal ini saya hadir ikut menyemarakkan acara tersebut. Pada dasarnya support kawan-kawan wartawan yang ada terutama di Tapsel Bang. Saya terus terang tadi Bang, begitu dipanggil kepala daerah lain ke atas, saya lihat sendiri di meja. Cuma saya yang di meja itu. Saya berpikir kayaknya nggak dapat saya warning itu Bang. Sempat saya tanya sama Bang Anto, Bang, bagaimana nih Bang kok nggak dipanggil? Rupanya masih ada piala yang berikutnya Bang, disembunyikan orang itu piala. Oh, alhamdulillah juga dipanggil Bang. Tapi emang Pak Bupati, ini saya ngeliat gini Pak Bupati. Pak Bupati itu Pak Doli sekarang panggil nih. Doli aja pun boleh. Doli ya, nggak Pak masalah. Doli itu memang lebih kekinian. Nampak itu memang anak mudanya. Jadi gini Pak Doli. Sekarang ini kan Pak Doli saya lihat termasuk orang tuanya ini, Pak Doli ini termasuk anak dari almarhum Panusunan Pasaribu ya Bang. Mantan Bupati Tapanuli Tengah. Iya. Yang juga kalau nggak salah saya tahun 95 ya Pak sampai 2000. 95 sampai 2001. Nah, kok bisa 6 tahun dia? Karena waktu itu Bang di Tapanuli Tengah pemilunya tertunda sehingga beliau diperpanjang masa bupatinya Bang. Oh, Untuk melaksanakan pemilu di Tapanuli Tengah. itulah kelebihan keluarga Pasaribu nih. Ada lebih-lebihnya, pokoknya berlebih semua. Iya. Iya Bang. Jadi gini, apa perasaan Pak Doli, omnya Pak Sarul Pasaribu itu pernah jadi Bupati Tapanuli Selatan dari tahun 2010, 2005 sampai 2015. 2010, 15, 2021 saya menggantikan beliau Bang. Nanti. Lebih juga ya? Enggak, beliau Pas ya? ini. Oh pas iya, pelantikan waktunya. ya. Iya. Itu gimana hubungan Pak Doli sama Uda? Ya, saya sebenarnya di keluarga ini kami dianggap keluarga politikus. Dimulai dari Wak Bomer, beliau juga anggota DPR, kemudian menteri, duta besar, itu Pak Bomer. Almarhum ayah saya seorang birokrat, mulai dari pegawai paling rendah sampai terakhir pensiun yang termasuk jenjang karir tinggi. Uda Sahrul, dia politikus juga dari Partai Golkar. Beliau itu sebelumnya menjadi anggota DPRD Medan, kemudian provinsi, sampai beliau menjadi bupati. Nah, udah Gus sebelumnya adalah bankir, kemudian menjadi politisi. Setelah tahun 2013 beliau belum berhasil menjadi calon. Beliau menjadi calon tapi belum berhasil menjadi gubernur Sumatera Utara waktu itu, Bang. Saya sendiri latar belakangnya juga bukan politikus, saya pebisnis, Bang. Saya 2005 sampai 2008 saya bekerja di Bukopin Syariah. 2008 sampai kurang lebih 2017 pekerjaan saya banyak, Bang. Saya agen asuransi iya, kemudian menjalankan usaha iya,
Nah, 2017 kurang lebih waktu itu saya main-main ke Sidimpuan itu untuk membuka cabang usaha. Tidak ada niat untuk politik. Namun waktu itu di kota Sidimpuan sedang ada proses untuk pemilihan wali kota Sidimpuan, sehingga karena keluarga kami di daerah Tapanuli Selatan, Tabaksel, dianggap keluarga politikus, dianggaplah saya akan menggantikan ataupun meneruskan jejak dari sejak ayah, paman-paman saya dan sebagainya. Itulah awalnya. Saya prospek bisnis sama teman-teman itu bilang, saya pikir Pak Doli ini datang untuk bercerita soal politik, karena waktu itu 2017 pemilihan wali kota Sidimpuan 2018, mulailah dianggap saya menyusut kekuatan untuk politik di kota Sidimpuan. Namun oleh almarhum ayah tidak setuju, dianggap saya masih terlalu muda. Namun saya disuruh bersiap untuk menjadi anggota DPRD Tapsel, Bang. Jadi saya perlu mengenal Tapsel, itulah saya jalan keliling-keliling Tapsel, seluruh Tapsel yang bisa saya jangkau. Ya pada akhirnya ya dengan nama besar keluarga ikut mendorong saya untuk menjadi anggota DPRD di Tapanuli Selatan. Begitu riwayat ini, Bang. Ini saya kembali lagi nih kepada Pak Panusunan. Saya kenal sama Pak Panusunan Pasar Ibu nih. Orangnya humble, pernah jadi bupati tahun 1995 sampai 2000 itu. Kalau nggak salah saya Pak Bupati waktu itu Pak Doli masih SMA ya? SMA, Bang. Enak lah itu Pak Bupati. Kalau anak sekarang kan misalnya anak bupati pasti ada ajudan, ada supir yang nganter dengan mobil patwal. Itu gimana perlakuan almarhum waktu itu? Almarhum sendiri sebagai bupati waktu itu juga bukan suatu keistimewaan, Bang. Beliau itu kalau ajudan ataupun supir terlambat, beliau sering sekali nyetir sendiri. Jadi nggak ada suatu istimewa bagi beliau. Bahkan ya beberapa kali kami mencoba untuk memanfaatkan fasilitas, beliau marah. Saya sendiri waktu sekolah di SMA 1 di Ciditiro, ya tidak diantar, naik angkot, Sudako waktu itu, ya sehingga dengan memang postur badan saya yang sejak dulu begini-begini, ya kan, kalau mencari Sudako itu susah, ya saya seringnya kalau mencari Sudako itu dari simpang Ciditiro sampai ke Bang Sumut untuk mencari itu supaya kosong. Namun yang sering terjadi, saya tunggu dulu semua kawan-kawan pulang, saya tidur di sekolah, Bang. Itulah kebiasaan saya dulu. Bukannya belajar, tapi tidur saya di sekolah, Bang. Siang-siang. Itu nggak kena marah supir sama ajudan tuh? Ya memang nggak, ini orang tua saya di Tapanuli Tengah sana, di Sibolga sana, Pandan, tentu nggak tahu dengan kondisi begini. Saya kan sekolah di Medan gitu. Nggak ada laporan. Jadi laporan nggak ada kepada lah. bokap biasa aja? Nggak ada, Bang. Karena apalagi kan memang suasana waktu itu kan mendukung dalam arti suasana Orde Baru, tentu kan masih dalam kondisi yang bupati waktu itu dianggap sangat tinggi. Sekarang kan bupati ya berbeda dengan beberapa tahun yang lalu bupati, Bang. Itu yang gue maksud sebenarnya. Jadi aneh emang almarhum waktu itu ya. Apa yang membuat jadi anaknya dididik supaya seperti biasa? Seperti warga kelas biasa lah gitu. Karena bupati dimanapun itu saya ingat itu masih Orde Baru loh itu. Iya, saya juga nggak paham juga kenapa beliau seperti itu. Tapi beliau itu termasuk keras kepada kami bertiga bersaudara. Adik saya pun tidak ada terlalu istimewa fasilitas, kakak saya kuliah divisi pun nggak ada terlalu fasilitas, kami dianggap biasa-biasa aja gitu, Bang. Dan memang ya yang kami rasakan ketika kami menjalani kehidupan kami, karena sudah digembleng oleh beliau meskipun berkecukupan tapi tidak juga mewah gitu, Bang. Tapi mohon maaf lah Pak Doli, jajannya banyak nggak waktu itu? Waktu itu cukup ongkos, Bang. Ya, waktu ayah saya sekda di Simalungun, ya waktu itu saya naik beca karena lapar, saya jajan di kantin, saya makan setengah untuk jajan, setengahnya lagi saya jalan untuk dapat beca, ongkosnya pas setengah itu, Bang. Berarti sama Jamal ini. Karakter Pak Doli ini betul-betul meniru karakter almarhum Panusunan Pasar Ibu, yang mana tegas, disiplin, namun juga penuh pergaulan dan humoris. Iya. Itu juga. Memang soal disiplin beliau sangat marah kalau kami terlambat. Saya pernah dulu waktu kecil-kecil sekali, beliau tuh sudah jadi kepala Dispenda provinsi, dari Sidimpuan hendak berkunjung ke Mandailing Natal. Saya sih disuruh mandi sebelum subuh, sudah selesai mandi. Tapi karena memang waktu itu Sidimpuan dingin, jadi saya malas-malesan. Beliau marah sekali.
terlambat sholat subuh, harusnya setelah sholat subuh kami berangkat ke Mandiran Natal, tapi sampai di kantor yang 7, kantor itu belum buka, saya ledek beliau, untuk apa cepat-cepat kalau kantor belum buka, saya bilang. Tadi Om, pas acara Pak Bupati yang datang duluan. Iya, itu pun sengaja sebenarnya dilambat-lambatin, karena saya tahu kebiasaan kita kan seperti, tapi ya sulit juga Bang untuk, karena kebiasaan itu Bang. Ya. Itu nama karakter profesional. Karena mungkin pernah di bank, juga pengusaha, jadi mungkin. Tapi gini sebenarnya, kenapa bisa terjun ke politik sebenarnya? Siapa yang mengajak pertama kali? Ya tadi saya sampaikan bahwa saya datang ke Sidimpuan itu untuk membuka cabang bisnis. Teman-teman itu menyatakan saya tidak mencalon, tapi waktu itu memang nggak kepikiran. Saya tanya ke ibu saya waktu itu, ada lama kawan-kawan yang bilang saya mau jadi calon wali kota, wakil wali kota. Jawaban ibu saya waktu itu membuat saya yakin ini nggak akan berlanjut. Gilanya menawarkan itu, kata ibu saya kandung. Tapi saya dengar selentingan, ternyata calon-calon waktu itu datang juga ke rumah kami di Sidimpuan, rumah keluarga besar, Yayasan Haji Hasan Pinayungan yang merupakan nama dari kakek kami. Jadi saya merasa waktu itu, ya karena tidak pernah diajak diskusi oleh almarhum, kemudian paman-paman saya juga nggak pernah ngajak diskusi, saya pikir itu hanya selentingan-selentingan kabar. Tapi sampai waktu itu calon wali kotanya datang langsung, kami ngobrol berdua, dia meminang saya sebagai wakil, barulah saya sampaikan almarhum. Almarhum waktu itu pun menjawab, saya tidak diutus untuk mencalon sebagai wali kota ataupun wakil wali kota di Padang Sidimpuan. Namun saya disuruh bersiap ke Tapanuli Selatan untuk menjadi anggota dewan. Dan jangan berpikir karena kampung kami di Marancar di Tapanuli Selatan, jangan berpikir saya dari asalnya keluarga kami. Justru saya biarkan aja dulu bebas kemana-mana sambil mengenal Tapanuli Selatan. Begitu ceritanya Bang. Ada pertanyaan lagi apa? Mau tanya? Jadi selama ini kan Pak Bupati hampir 2 tahun sudah memimpin di Kabupaten Tapanuli. Iya Bang. Nah, kira-kira prestasi yang 2 tahun ini kan sudah banyak penghargaan. Iya Bang. Salah satu yang sedikit Pak Bupati. Yang sederhana ini Bang, dalam waktu dekat ini saya sedang mencocokkan waktu dengan Pak Gubernur. Kami di Tapanuli Selatan tahun ini terpilih Kecamatan Batang Toru itu menjadi kecamatan terbaik se-Sumatera Utara. Jadi ya saya waktu itu diwawancara, Kecamatan Batang Toru ini mengalahkan 450. Ada yang gara-gara angka 450 itu dibilang saya melakukan pembohongan publik. Ada katanya yang kecamatan di Sumatera Utara yang hanya ada 389. Ya, saya waktu itu sumber data saya dari Wikipedia. Memang saya, ya bagaimana ini kan? Memang karena saya bukan pemerintah Sumatera Utara. Kalau di Tapanuli Selatan 15 kecamatan, saya pasti hafal. Tapi Sumatera Utara saya nggak hafal. Sumbernya saya cari di Google. Nah, ternyata yang menyatakan itu 455 pun salah juga. Datanya 456 terakhir. Jadi saya kira angka yang begitu bukan esensi, tapi esensinya adalah 2 tahun pemerintah saya sudah berhasil mengantarkan Batang Toru, Kecamatan Batang Toru sebagai kecamatan terbaik se-Sumatera Utara. Di balik itu, berkaitan dengan pemeriksaan BPK dalam masa pemerintahan saya, 2 tahun ini 2 tahun berturut-turut mendapatkan WTP. Memang ada kendala, ada juga mempertanyakan kepada saya soal insentif daerah, kok nggak dapat. Saya nyatakan bahwa tiket masuk untuk mendapatkan insentif daerah itu adalah selain WTP, ada juga ketepatan waktu untuk menyatakan perda terhadap APBD. Perda APBD diputuskan itu dengan keputusan bersama dengan DPRD. Jadi ya bisa masyarakat tahu ketepatan waktu kami, namun tidak disahuti oleh DPRD, itulah yang salah satu yang menyebabkan DID itu tidak bisa dipenuhi tahun 2021 yang lalu. Namun, saya juga sampaikan, karena saya memiliki pandangan Tapanuli Selatan adalah masyarakat petani, 70% Tapsel petani, saya berpikir, ya naturalnya adalah yang saya majukan petani. Sehingga saya ketika COVID sudah melandai, saya bermohon kepada Pak Menteri Yassin Limpo untuk bertemu. Beliau mungkin melihat keseriusan kami, sehingga ketika bertemu beliau saya nggak tahu apa profil dari Pak Bupati Tapsel. Tapi entah kenapa ini ada daftar 26 kepala daerah yang meminta janji temu sama saya, tapi
kayaknya Tapsel ini luar biasa, makanya saya langsung masuk di ini. Kami diterima waktu itu mulai dari pagi sekitar jam 10 sampai kami jam 4 kami berada di ruang Pak Menteri. Beliau menjelaskan tentang program beliau, kemudian beliau mengundang seluruh PPL, penyuluh lapangan beliau untuk Zoom dengan kami. Ya, akhirnya pada akhir kami pertemuan dengan Pak Menteri, saya sampaikan, Pak Menteri, Tapanuli Selatan 70% adalah petani. Saya ingin yang Pak Menteri kelola pertanian yang paling maju, tolong ditunjukkan kepada kami contoh supaya kami belajar ke sana. Ditunjukkanlah Wonosobo dan Temanggung dan kami berangkat. Wonosobo dan Temanggung itu persis seperti yang sekarang digembar-gemborkan food estate dan berkaitan dengan komoditas bawang merah, putih, bawang putih dan cabai. Di sana ya ini harus menjadi catatan bagi kita semua di Sumatera Utara bahwa daerah yang jurang sekalipun yang hanya berukuran setengah meter, kemudian bukit dari dasar sampai puncak itu sudah ditanami bawang merah, bawang putih, dan cabai di sana. Sementara kita lihat sendiri di Tapanuli Selatan kah, di Sumatera Utara secara umum, itu komoditasnya itu sering tidak termanfaatkan dengan baik karena lahan banyak yang tidur. Dari sana saya bawa ke Tapanuli Selatan, saya ingin bagaimana masyarakat Tapanuli Selatan memanfaatkan lahan yang sekecil apapun kalau bisa dimanfaatkan itu sangat baik dibanding dibiarkan lahan itu tidur. Termasuk saya juga membawa program bagaimana tanaman obat keluarga itu atau dulu kita kenal sebagai apotek hidup itu bisa kembali ke masyarakat, karena saya tahu bahwa naiknya harga BBM itu berpengaruh kepada pengeluaran masyarakat. Kalau seandainya pengeluaran masyarakat ini bisa kita alihkan dengan hal-hal sederhana dari lingkungan mereka, pekarangan mereka, ditanami tanaman obat keluarga, yang misalnya kayak dulu mungkin Profesor Hembing, dia bicara soal temulawak itu ditanam, yang suatu saat anak-anak Tapanuli Selatan ataupun keluarga Tapanuli Selatan sakit, tidak melulu ke dokter, tapi ada secara herbal mereka bisa manfaatkan. Dan ini saya perintahkan seluruh desa, 212 desa di Tapsel, untuk menanam toga, paling tidak ada satu plot di desa mereka untuk mereka tanami, supaya suatu saat kalau ini berhasil, mereka bisa ambil dari lahan lahan desa, sehingga masyarakat bisa tidak lagi melulu ke dokter, tapi ada pencegahan pertama melalui yang organik itu, Bang. Termasuk masyarakat mengeluh soal pupuk yang subsidi sulit untuk didapat. Kami di Tapanuli Selatan mendorong petani, mendorong kelompok-kelompok tani, banyak sekali potensi di Tapanuli Selatan yang kaitannya dengan limbah dalam bentuk limbah organik. Bagaimana kalau itu kita berikan perlakuan supaya menjadi pupuk, masyarakat tidak lagi menunggu pupuk kimia yang cenderung ditunggu melalui subsidi. Seringkali subsidi juga terlambat sehingga masyarakat sangat sulit untuk tanamannya optimal. Itu yang ini. Tapi intinya saya sampaikan kepada masyarakat Tapanuli Selatan, masyarakat Tapanuli Selatan adalah petani. Ya, bagaimana kita tingkatkan pertanian itulah yang paling penting. Nah, ada juga datang kepada saya refleksi akhir tahun katanya bahwa Tapanuli Selatan belum mencapai rencana pembangunan jangka menengah dan sebagainya. Bahkan ada yang secara gamblang ini menyatakan politikus di Tapanuli Selatan bilang, saya tidak bisa mencapai target, tapi ternyata menurut statistik sendiri, ya kita justru melampaui target itu. Ini saya baca kurang lebih ada berita yang menyatakan bahwa dinyatakan ini jauh dari harapan, angka kemiskinan naik di Tapsel, angka pengangguran naik di Tapsel. Saya minta surat resmi dari BPS, yang pimpinannya Pak Zainal. Saya minta surat resmi, tolong data yang real soal Tapsel. Bahwa disebutkan di Tapsel saat ini bahwa PDRB kita itu naik di tahun ini. Kemudian pengangguran terbuka justru kita turun. Sekarang posisinya dari beberapa tahun saya bacakan secara berurut 5,28, 4,17, 4,42,
4 dan di tahun saya lah baru 3,65 itu indeksnya. Kemudian IPM dinyatakan tidak signifikan naik. Ya, saya sampaikan bahwa di masa saya indeks pembangunan manusia ini sesuai target, bahkan melebihi target dari yang kami rencanakan. Target yang kami rencanakan 70,44, yang saya capai 70,92. Jadi menurut saya ya mungkin data yang diambil politikus itu kurang akurat, tapi ini real, langsung dari BPS saya minta angka. Tentulah mereka secara fair menilai Tapanuli Selatan tidak ada kepentingan apa-apa, mereka murni berdasarkan survei dan berdasarkan perhitungan mereka. Ya menurut saya nilai dan dari Tapsel ini cukup membaik, meskipun kita juga pahami mungkin belum bisa memuaskan masyarakat. Namun dalam hal ini kita terus berjuang bagaimana Tapsel itu, visi kami Tapanuli Selatan adalah masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan sejahtera. Saya lebih senang mengambil dari 3 suku kata ini lebih kepada kesejahteraan. Kalau dia sudah sejahtera, dia cenderung akan memilih kehidupan yang sehat, dan tentunya pendidikan juga akan lebih baik. Jadi bagaimana kesejahteraannya dengan pola pertanian yang memang menjadi naturalnya Tapanuli Selatan, itulah kita terus dorong sehingga selama ini pembangunan yang sudah dilakukan dengan pembangunan jalan, kemudian sampai ke desa dan istilahnya dusun-dusun, saya ingin jalan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan pertukaran barang dan jasa dari desa itu dibawa ke ibu kota kecamatan, seperti itu ininya. Belum, ini kita baru berjalan di awal ini kan, karena baru normal di tahun 2022 ini, COVID. Karena saya lihat gini, kalau pengangguran di Tapsel ini, pendidikan, Tapselnya pintar-pintar nih Pak. Ya, saya termasuk ini Bang, mendatangkan Profesor Yohanes Surya ke Tapanuli Selatan. Yohanes Surya. Iya. Profesor Yohanes Surya ini siapa? Beliaulah yang menjadikan anak Papua di dusun terbelakang yang tidak suka matematika, tidak mengerti berhitung, menjadi juara Olimpiade. Saya datangkan beliau bersama timnya kurang lebih 2 minggu. Ya, ditarget kami sama Pak Profesor Yohanes Surya, tahun depan harus bisa menghasilkan anak-anak Tapsel yang gemar untuk berhitung dengan metode mudah, kemudian menyenangkan, dan itu memang sangat signifikan. Bahkan kami ditantang dari anak-anak Tapsel ini harus bisa masuk ke Olimpiade Asia nanti. Ya, kita belum tahu bagaimana, kita terus dorong guru-guru supaya melatih anak-anak yang sudah katakan tanda petik lulus, tapi paling tidak kita ingin mengubah yang sudah mungkin anak-anak Tapsel takut untuk berhitung, tapi ya, kita dengan datangkan Profesor Yohanes Surya. Pak Doli, itu berapa orang yang dari ikut sama Pak Yohanes itu Pak Doli? Ini luar biasa. Waktu nih, itu terbatas memang. Masih tahap awal ini, uji coba. Iya, baru 3 minggu yang lalu. Dipilih oleh Profesor Yohanes Surya 10 orang murid, 11 orang guru. Target dari 10 orang murid dan 11 guru ini nanti akan diharapkan di tahun 2023 akhir paling tidak bisa beberapa ribu orang. Fokusnya yang bisa. Di materi pelajaran apa Olimpiade itu biasanya Pak? Matematika yang sifatnya matematika dasar dari anak kelas 1 sampai kelas 6 itunya. Targetnya Olimpiade? Iya. Wah, habis itu target tahun depan Pak Doli? Saya di 2023 Bang, ini berkaca dari yang lalu bahwa tadi sudah disebutkan COVID, kita komunikasi terbatas, bertemu terbatas. Tapi ada satu hal yang kita juga beralih, yaitu dunia maya, sehingga komunikasi kita dengan dunia maya termasuk kita memulai untuk belanja secara maya, dunia online. Nah, di Tapsel kan sering dianggap daerah yang cukup jauh dari ibu kota. Namun saya pernah mendengar mentor saya bicara, di dunia online inilah pada dasarnya kesempatan sama antara kota besar dan kota kecil, karena banyak sekali sumber daya di online ini yang sifatnya gratis yang bisa dimanfaatkan. Saya sudah mendatangkan mentor dari Medan, dari Jawa Timur untuk mengajarkan anak-anak SMK. Kenapa anak-anak SMK yang kami pilih? Karena anak-anak SMK ini ada masa dia untuk praktek lapang. Selama ini yang saya lihat anak SMK itu lebih sering kalau sudah praktek lapangnya menjadi membuat kopi kah, memfotokopi dan sebagainya. Saya ingin mereka itu diberikan kesempatan untuk belajar berbisnis dengan menjualkan barang orang lain melalui dunia online. Hasilnya sudah ada kami
anak-anak SMK ini sudah menjual produk-produk Tapsel bahkan ke luar negeri dari dunia online. Anak SMK yang kelas 1, kelas 2 itu didorong, dan bahkan kami ada grup sendiri, dia bisa menjual gula semut yang memang asli Tapsel. Ini mohon maaf Pak Doli. Iya. Itu Pak Doli yang driver langsung di WA grup. Saya diikutkan di situ karena saya memang berarti mau monitoring lah berarti. Iya, monitor. Saya mau memang anak-anak ini tidak dilepas begitu saja, ya. Artinya mereka mungkin agak segan karena ya sampai di level kepala daerah pengen tahu apa perkembangan mereka, guru-guru mereka di dalam gitu. Jadi tenun dari sipirok, kemudian salak, kemudian kopi, itu menjadi suatu hal yang kita pasarkan melalui dunia online dan sudah mendatangkan pendapatan tambahan bagi anak-anak sekolah. Dan tahun 2023 saya ingin lebih masif lagi programnya, sehingga anak-anak Tapsel ini tidak sekedar memanfaatkan teknologi itu untuk hura-hura, tapi bisa juga bermanfaat untuk menambah pendapatan, membantu keluarga mereka atau ayah ibunya. Menjadi sumber penghasilan baru untuk generasi muda ya. Iya. Sebenarnya kita mau masuk soal generasi muda nih Pak Doli, tapi udah lompat Pak Doli nih. Karena cerita generasi muda Pak Doli kan sepertinya programnya banyak ke anak muda ini sekarang. Dari pendidikan, dari soal digitalisasi, dari soal UMKM. Kenapa berminat ke generasi muda itu? Kita selalu disampaikan oleh pemerintah atasan, Bang, akan mengalami bonus demografi. Saya berpikir apakah ini menjadi bonus ataupun menjadi bala. Dalam arti apa bala? Banyak sekali anak-anak muda yang tidak terlatih, tidak terdidik, malah akhirnya menjadi sampah masyarakat. Dalam arti, mohon maaf, dia membuat kriminal. Kalau ada suatu hal yang kita arahkan untuk menjadi sebuah hobi bagi mereka, sehingga ya hobi ini bisa mendatangkan pendapatan tadi. Ya, baru-baru ini saya harus sampaikan juga yang mungkin heboh videonya, ada beberapa anak sekolah menendang orang gila, itu dari Tapsel. Iya. Nenek-nenek ya. Tapi ketika kita jumpai, ya saya cuma sederhana. Saya tidak mungkin lagi menasihati kalian karena kalian sudah dewasa dan sudah mulai berpikir. Tapi pandang sajalah orang tua kalian, bagaimana perlakuan kalian ini membuat orang tua kalian malu ya. Mudah-mudahan mereka tidak sampai mereka paham, tapi proses untuk hukum dan segala macam ya tetap ada sanksinya tuh ya. Sanksinya. Tapi saya tidak mau ikut menghakimi mereka, karena boleh jadi yang seperti ini iseng awalnya, memang semua menyatakan itu iseng. Karena merasa dihakimi, ya mungkin akan muncul jiwa yang berontak, sehingga lebih jauh mungkin akan malah menjadi kriminal. Itu saya nggak mau. Yang kita lebih sedihnya, datang ke sana, ya seluruh sekolah itu ikut malu, bahkan kepala sekolahnya baru 2 bulan menjabat, ya terpaksa harus berpikir keras bagaimana memulihkan nama sekolah itu. Jadi ada tambahan? Ini cukup menarik yang disampaikan Pak Bupati. Kita tadi sudah mengetahui dan sudah terbukti dan terlihat di masyarakat tadi di bidang sektor pertanian yang sudah fokus, sudah beberapa produk unggulan di Tapsel sudah mulai dikembangkan. Tadi juga Pak Bupati sudah menyampaikan menghadirkan tokoh pendidikan, sudah mulai terbukti. Begitu juga jalan hingga ke dusun-dusun serta pendidikan. Dan kita juga ingin tahu nih Pak Bupati, kita di samping itu kita juga ingin tahu program Pak Bupati lah terhadap agama, khususnya ulama dan di Tapsel ini. Karena banyak tuh tokoh ulama di daerah Tapsel tuh. Iya. Kunjungan beliau itu ke Tapsel itu bukan kunjungan pertama, ada kunjungan yang sebelumnya tahun 2019 pernah kita undang juga melalui KNPI. Jadi lebih enak komunikasi, kebetulan beliau juga awalnya kita undang beliau itu untuk kado ulang tahun Tapanuli Selatan tanggal 24 November. Namun beliau tidak bisa persis di hari itu. Ya beliau di tanggal 17 Desember yang lalu lah baru bisa berhadir. Kebetulan juga lagi salah satu ini yang mengundang itu adalah sesama alumni Timur Tengah. Jadi komunikasi dengan beliau itu bisa kita intensifkan gitu. Kemudian kita pun dalam rangkaian ulang tahun Tapsel di 24 November yang lalu mengundang TV One, Damai Indonesiaku TV One syuting di Masjid Agung Sipirok. Nah, masjid kebanggaan itu Pak ya? Iya, Masjid Agung Sipirok ini kebanggaan masyarakat Tapsel. Iya, mereka
termasuk mungkin perdana untuk wilayah Sumatera Utara di luar Medan, syuting di Tapanuli Selatan. Itu banyak. Itu Tapsel ini kan termasuk banyak industri pertambangan, Pak Doli. Iya. Itu macam mana Pak Doli maksudnya menyambungkan antara generasi milenial dengan usaha yang ada, itu kan penanam modal asing gitu ya. Saya pada dasarnya kalau itu hanya meneruskan dari yang pendahulu. Itu sudah mungkin sejak bupati zaman beberapa pimpinan yang lalu sudah berkembang diskusi-diskusi, akhirnya ya berjalan seperti ini. Nah, karena di sana pekerja-pekerjaan yang ada yang lokal, ada yang juga dari mancanegara, mereka kan suatu saat ada berkebutuhan, sehingga kota Batang Toru tadi yang saya sebutkan sebagai kecamatan terbaik, itu hidup suasananya, ya kulinernya hidup, kemudian homestay hidup. Ya kita harapkan tentunya investasi ini masih bertahan sampai 15 tahun, 25 tahun lagi, yang sangat positif untuk Tapanuli Selatan pembangunannya, terutama di kecamatan tersebut dan sekitarnya. Artinya nanti kecamatan Batang Toru itu jadi seperti mandiri dia, Pak Doli ya? Karena semua di situ ada ya, sekolah, Iya. Gimana nanti ke depan itu? Menurut ini kita juga, rencana tata ruang kita juga, kecamatan ini akhirnya akan dibangun kota, tapi ya tentu itu tidak mudah karena semua kan butuh pendanaan. Ya, tapi paling tidak kita meletakkan fondasi sehingga nanti kita sama-sama berpikir bagaimana membangun kota baru ini di Batang Toru. Karena saya pernah ke Sulawesi, pertambangan emas itu ketika nanti berhenti beroperasi itu jadi kota mati. Itu gimana mempersiapkan? Memang ada kekhawatiran begitu. Dan kita juga belum bisa memprediksi. Yang kita saat ini ataupun beberapa waktu lalu pernah diskusi dengan mereka akan replanting apa yang sudah mereka keru, akan mereka tanami lagi tanaman hutan. Tapi memang terus terang itu suatu hal yang bisa jadi bumerang karena pekerja-pekerjanya tentu tidak bekerja di situ lagi. Tapi paling tidak ya kita harapkan masih bisa diambil emas dari situ 15 sampai 25 tahun mendatang. Artinya kita memang kewajiban Pemkab itu mengharapkan semua generasi muda di situ bisa menikmati hasilnya, tidak sebagai penonton itu ya. Bisa dibilang begitu karena ada komitmen perusahaan untuk memberikan dana tanggung jawab sosialnya kepada desa-desa tertentu di sekitar situ. Ya tentu desa itu bisa membangun, dan dari desa itu bisa membangun lebih, ya harapannya tentu membawa anak-anak muda yang ikut bisa membangun desanya dengan pendanaan desa yang cukup itu ataupun lebih itu gitu. Tapi Pak Doli, ini kan udah 2 tahun 3 tahun. Apa rencana kita sisa periode ini untuk membangun yang strategis lah, yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Misalnya itu saya perhatikan tadi ada food estate. Apa ada di target kita food estate di daerah itu yang menjadi target hektar gitu? Kita saat ini mengembangkan itu komoditas jagung, bawang merah, bawang putih, padi, kemudian kopi. Ya kopi kita dalam rangkaian ulang tahun kita yang lalu kita adakan festival kopi. Kita undang peneliti dari Puslit Koka di Jember untuk meliti kandungan kualitas dari kopi Sipirok ini. Ya sudah keluar sertifikatnya, sehingga orang tidak boleh lagi sembarangan menjual ini kalau tidak memakai produk brand kopi Sipirok. Selama ini orang menanam kopi Sipirok ini di daerah Tapanuli Selatan, cuma ada tetangga kita yang mengambil itu mengemas dengan kopi mereka sendiri. Tapi dengan adanya sertifikat ini, kalau bagi yang memahami kopi tidak bisa sembarangan lagi, karena kalau orang tahu rasanya kopi ini mungkin ada rasa buah, ada rasa dark coklatnya dan segala macam, orang akan ingat ini bahwa cita rasa kopi Sipirok, sehingga tidak bisa lagi secara bebas orang mengemas kopi ini dengan kopi dari produk tetangga gitu lah kurang lebih. Ya karena saya lihat itu ada dari tetangga, sebutannya Sipirok dan Mendeleng gitu kan itu. Iya. Jadi itu sekarang kita jaga itu ya. Udah patennya ada. Ya memang sertifikat itu baru keluar, tapi paling tidak itu adalah semangat sama masyarakat sehingga mereka percaya diri dengan
menjual produk kopi Spirok. Jadi pengusaha kopi harus masukkan nama kopi Spirok dalam daftar menu. Ya, kita waktu itu sederhana memikirkannya bagaimana memasarkan kopi Spirok ini. Kita datangi ke eksportir kopi yang di belakang Medan Plaza. Kemudian saya bersama teman-teman itu setiap Jumat pagi mengadakan Jumat ngopi di Tapanuli Selatan. Jadi semua terutama di wilayah Tapanuli Selatan ininya ASN kalau ada tamu suguhkan dengan kopi Spirok, tidak boleh kopi yang sase ataupun kopi merek yang luar. Hanya kopi Spirok dari petani Spirok. Itulah yang kita sampaikan. Bahkan beberapa kali saya juga keliling hanya untuk ngopi bersama mungkin petani kopi, warung kopi, sekedar untuk memang bagaimana mengangkat kopi Spirok ini dikenal lebih lanjut. Beberapa kali juga ada, ya biasa kan di kantor ada senam, ada kegiatan olahraga. Setelah itu kita ngopi bersama, jadi itu kita viralkan lagi ini. Itulah upaya untuk, sayangnya nggak ada kopi Spirok sini. Iya. Memang nanti kita sampaikan ke waspada supaya. Nah, ini kita masuk ke milenial. Nah, soal milenial di Tapanuli Selatan, kita terkendala memang berapa tahun di COVID, tapi saya berpikir adat di Tapanuli Selatan sangat kental dengan tariannya, nyanyiannya, kemudian acara-acara resmi adatnya, Religiusnya. ya religiusnya, dan itu cenderung luntur di kalangan anak muda. Saya mengajak Karang Taruna, KNPI. Saya pengen Pak Bupati yang dibilang luntur itu gimana sebenarnya? Ini Ya artinya kan namanya karena kita anak, dari jauh nih. namanya adat kan mungkin terkesan kolot kan gitu kan. Jadi sehingga anak muda tidak mengambil peran, apalagi memang banyak sekali di acara-acara resmi itu anak muda memang nggak bisa terlibat acara utama. Paling tidak kita menginginkan dari sisi seni tari ataupun lagu, ya berkumpul anak-anak muda sejak kecil ini yang dibina oleh kecamatan, sehingga mereka bisa berlatih. Suatu saat kalau memang Tapanuli Selatan ini menjadi daerah wisata, sudah siap mereka itu untuk melayani tamu, menyuguhkan tarian dan segala macam ya dari anak-anak itu. Sehingga harapan kita dengan berlatih, kemudian mereka juga bisa menampilkan tarian dan apa segala macam itu, mereka lebih tertata hidupnya dibanding mereka keluyuran gitu. Jadi kalau dengan adanya perkumpulan mereka ini, mereka bisa satu sama lain saling support, saling bisa memberikan masukan gitu. Itu Pak Doli, ini sekarang kan di Pemkab Tapsel, gimana Pak Doli mengelola sama OPD sebenarnya sekarang ini? Ya ada juga kesulitan karena saya relatif umur muda, sementara OPD itu yang lebih senior. Sehingga saya metode memasukkan diri ke mereka adalah dengan bertanya untuk meminta saran. Saya cenderung bertanya apa saran, sehingga mereka memberikan saran yang seringkali kan kalau saran itu diterima, mereka ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan saran yang sudah mereka sampaikan itu. Jadi modelnya kepemimpinan seperti apa ya? Kalau dalam manajemen itu namanya kita berdiskusi atau macam mana? Itu masih kan biasanya bupati kan langsung tak perintah. Saya cenderung mengambil jalan tengah. Memang saya minta masukan, ya kadang-kadang memang harus saya putuskan sendiri gitu. Ya? Apalagi memang budaya kita ketika mungkin dianggap kita lebih junior, kurang pengalaman dan sebagainya itu, ya kita tutupi itu dengan meminta pendapat, saran dari mereka, sehingga mereka bisa ikut memiliki putusan yang kita ambil karena kita meminta pendapat berbagai orang. Oh, berarti tetap dilibatkan mereka. Ya. Itu tanggung jawab mereka sekarang ya? Iya. Jadi kalau misalnya pendidikan itu OPD wajib bertanggung jawab. Iya. Pertanian itu wajib dia bertanggung jawab. Iya. Misalnya kebudayaan wajib bertanggung jawab seperti itu. Jadi kedepannya ini kan yang saya bilang tadi 3 tahun. Target Pak Doli ini goal besarnya apa kalau misalnya program mercusuarnya lah selain misalnya pro estate, habis itu pendidikan. Ya saya memang untuk pembangunan fisik kurang merasa menjadi passion saya lebih ke pengembangan sumber daya manusia, karena bagi saya ya fisik
itu tidak membuat manusianya menjadi lebih baik, walaupun pembangunan fisik tidak ditinggalkan juga, tetap kita lakukan, tapi fokus saya adalah bagaimana masyarakat Tapanuli Selatan lebih berdaya. Kita pahami dari pemerintah atasan kita tahun 2023 itu tahun yang penuh tantangan, kemudian berikutnya begitu juga sampai nanti kita khawatir dengan terbukanya informasi arus manusia yang masuk ke Indonesia termasuk Tapsel, sehingga bendungan-bendungan kita yang selama ini ada terbuka, masyarakat tidak siap, ya masyarakat jadi penonton ya. Kalaulah masyarakat bisa menerima situasi itu, mungkin mereka bisa beradaptasi. Kalau nggak bisa beradaptasi kan akhirnya akan terjadi kekacauan ataupun chaos. Itu yang tidak saya inginkan. Jadi saya berpikir dengan memberdayakan masyarakat, mereka bisa memiliki kekuatan, ya katakanlah nanti ada orang dari luar, ya mereka sudah bisa beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang sudah sangat terbuka itu gitu. Saya ingat nih satu bupati yang dia fokus membangun SDM-nya, teman nggak etis saya cakap. Dan maju memang. Iya. Karena memang daerah itu nggak mungkin bangun mall besar. Iya. Karena nanti katanya warganya, masyarakatnya nanti cuma jadi pekerja di daerah itu. Iya. Mungkin itu ya Pak Doli, bayangan seperti itu ya ke depan. Iya, memang karena namanya kabupaten itu kan Resource-nya ya. sumber dayanya itu kan lebih ke alam. Ya, masyarakat juga bekerja juga menggunakan alam dalam arti bertani. Ya, sulitnya kita di Tapanuli Selatan masih banyak kawasan hutan. Saya pun ikut mendorong supaya dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, bagaimana masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan itu bisa memanfaatkan hutan untuk istilah sekarang perhutanan sosial. Ya, mereka menanam tanaman-tanaman yang sifatnya tanaman hutan, tapi mereka juga bisa panen hasil dari apa yang mereka tanam. Itu tapi bisa tidak boleh mereka menebang hutan yang alami di situ, tapi hanya bisa memberikan perlakuan nanam sampai nanti bisa dipanen dari hasil yang mereka tanam. Dan banyak di daerah lain itu, jadi tempat wisata dia. Itu daerah dari Sedang, Berasta, Tanah Karo. Ya kita ada hutan Langkat. bahkan belum disentuh manusia pun, hutan suaka yang ya, hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Ada juga Masih adat ya. nggak ada, dia masih hutan sangat lindung ya? rimbun ya, masih sangat rimbun. Jadi nggak bisa sembarangan orang ke dalam. Berkaitan dengan toleransi beragama, perlu teman-teman ketahui, istilahnya apa ya saya bilangnya, gereja pertama berdiri di Tapanuli bagian selatan itu di Sipirok. Ya. Kemudian tahun 2018 yang lalu Tapanuli Selatan pernah mendapat award dari Pak Wakil Presiden tentang kerukunan beragama di Sipirok. Jadi ya soal kerukunan beragama itu saya kira masyarakat Tapanuli Selatan sangat menerima, termasuk kami pribadi pun memberikan bingkisan Natal kepada anak-anak dengan memanfaatkan pemuda setempat, kemudian pemuda-pemuda yang bahkan dari kalangan masjid, supaya supaya hanya berbagi, nggak ada muatan lain gitu. Toleransinya ya. Iya, itu saya berpikir ya kita tidak mengikuti ibadah, tapi bagaimana mereka gembira, itulah menurut saya yang perlu kita hargai gitu. Jadi Pak Doli, ini kan udah cukup panjang juga kita. Mungkin ada closing, itu termasuk misalnya harapan dan kepada semua warga Tapsel di seluruh Indonesia, mungkin khususnya warga Tapsel lah di daerah, tapi banyak tokohnya di nasional. Ya. Apa yang bisa disampaikan, Pak Doli? Terhadap warga Tapsel yang ada di Indonesia, saya sudah sampaikan, pemerintah Tapanuli Selatan ini nggak akan sanggup membangun daerah Tapanuli Selatan itu sendirian. Saya beberapa kali juga datang ke perwakilan Tapsel yang ada di Jakarta untuk melihat inilah Tapsel, ayolah apa satu hal yang mereka bisa bantu bangun. Karena tentunya Tapsel itu adalah mengalir di diri mereka juga, itu yang sering saya sampaikan. Nggak sanggup Tapsel ini membangun dengan kondisi yang ada sekarang, tapi kalau masyarakat ikut berpartisipasi tentu kita sangat menerima dengan tangan terbuka. Terhadap masyarakat Tapsel secara umum, saya kira
ini memasuki tahun politik. Saya berharap tidak mudah kita untuk dipecah, tidak mudah kita untuk memakan berita yang sifatnya hoax atau fitnah, tapi kebiasaan kita ya klarifikasi ataupun istilahnya tabayun, supaya tidak ada sakwa sangka kita terhadap orang lain yang mungkin cenderung bisa memecah belah dan akhirnya melemahkan kita sendiri, karena banyak tugas kita yang harus kita selesaikan untuk membangun Tapanuli Selatan, dan keterlibatan masyarakat dalam membangun Tapanuli Selatan itu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban bagi kita untuk membangun Tapanuli Selatan yang sama-sama kita upayakan untuk lebih baik lagi. Ada Mal? Kalau saya tadi sudah melihat begitu secara rinci Pak Bupati, Pak Doli menyampaikan Pak Doli. program-programnya yang sudah mulai dirasakan masyarakat, dan saya sebagai pribadi menutup hanya bisa memberikan pantun aja, jalan-jalan ke Tapanuli Selatan, sehingga sebentar ke Angkola Selatan. Kalau rakyat dan pemimpinnya sudah bersinergi, maka kita doakan Pak Doli jadi memimpin Tapsel lagi. Ya, ini asli putra Tapanuli Selatan. Jadi dukung Pak Doli agar lebih sukses. Kasih kesempatan, masih 1,5 tahun dia menjabat. Apalagi pas menjabat masih masa COVID. Aduh, ampun kita, kata anak Medan. Sukses Pak Doli. Amin. Mudah-mudahan kita Makasih. sehat-sehat semua. Pak Ya. Doli juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.